Ya, shalom. Ya, berapa banyak yang datang 14 Mei di JI Expo Kamis kemarin? Angkat tangan. Ya, saudara diberkati yang datang? Yes, puji Tuhan ya. Kita balaf Tuhan panggil kembali kepada panggilan yang semula ya. Tuhan mau kita benar-benar ingat apa yang Tuhan percayakan buat Abalaf. Itu kita hargai betul, kita hidupi betul, bahkan kita kembangkan, kuatkan lebih lagi di masa depan. Oleh sebab itu salah satu yang kita akan bahas adalah tentang karunia Roh Kudus ya, tentang bahasa lidah. Ini adalah sesuatu yang Tuhan percayakan di awal-awal gereja kita dan terus waktu itu dipakai Tuhan dahsyat memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ya, mengobarkan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Oleh sebab itu saya percaya hari ini kita juga ingat kenaikan Isa Al-Masih, ini berarti minggu pencurahan Roh Kudus ya. Di beberapa gereja kadang mengadakan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tapi di kita tidak, karena apa? Kita percaya setiap orang yang lahir baru akan dibaptis Roh Kudus. Dan salah satu tanda utamanya yang kita percaya adalah berbahasa lidah. Nah, bahasa lidah ini banyak kali orang pro kontra. Ya, oleh sebab itu kita harus jelas-jelas mengerti dan menghidupinya ya. Nah, oleh sebab itu kenapa dipakai bahasa lidah bukan bahasa roh? Di Alkitab yang baru TB2 ya, kalau Bapak Ibu nanti beli Alkitab yang TB2, bahasa lidah yang dipakai. Karena aslinya glossolalia, itu bahasa aslinya yang artinya bahasa lidah. Maksudnya apa? Bahasa roh pun benar sebetulnya, tapi ini maksud rohnya kita. Bukan Roh Kudus, tapi roh kita yang dipenuhi Roh Kudus, tapi tergantung roh kita. Nah, kadang-kala kalau kita mengertinya Roh Kudus dipikirnya pasif ya, Roh Kudus belum kasih apa-apa gitu ya. Padahal kita punya roh yang penuh Roh Kudus, roh kita yang aktif harusnya. Ya, makanya lebih pakai bahasa lidah karena lidah kita. Ya, lidah dikatakan seperti api. Ya, lidah itu bisa dipakai untuk yang baik, tapi bisa dipakai untuk saat kejahatan, bahkan bisa membakar hutan katanya ya. Semua kita harus menguasai lidah. Lidah dikuasai oleh Roh Kudus. Itu kuncinya ya. Mari kita akan sama-sama mulai dengan apa kata Yesus tentang bahasa lidah. Markus 16 ayat 17 kita boleh baca bersama 2, 3. Dan kepada setiap kalian yang percaya kepadaku, Allah akan memberikan kuasa kepadamu untuk melakukan keajaiban-keajaiban ini. Demi aku dimuliakan, kamu akan mengusir setan-setan, akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang belum pernah kamu pelajari. Wow, Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan janji dan pernyataan yang jelas. Kepada setiap kalian yang percaya kepadaku, siapa yang merasa dimaksudkan dengan kata ini? Setiap kalian yang percaya kepadaku, angkat tangan. Siapa yang percaya pada Tuhan? Amin. Semua kita ya. Ini pesan buat kita. Allah akan memberikan kuasa kepadamu ya untuk melakukan keajaiban, mujizat ya. Lalu demi kemuliaan aku, demi aku dimuliakan. Artinya semua ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri, bukan memuliakan Abalaf, memuliakan Tuhan. Demi aku dimuliakan, kamu akan mengusir setan. Karena kalau kita berkata kerajaan Allah datang atas hidup orang, kerajaan setan mesti pergi. Ya, jadi setan mesti keluar dari orang itu dan Tuhan yang bertakhta. Lalu apa? Kamu akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang belum pernah kamu pelajari. Nah, bahasa lidah dalam bahasa versi TPT speak in tongues langsung. Bahasa lidah. Bahasa lidah tidak dipelajari. Karena bahasa lidah bahasa ungkapan. Bukan bahasa intelek. Kalau intelek misalnya kamu mau belajar bahasa Inggris, ngeles bahasa Inggris ya. Mau les bahasa Mandarin ya kan itu bahasa yang bisa dipelajari. Tapi bahasa lidah itu bahasa ungkapan. Kita akan bahas ini saudara. Jadi ini bahasa yang memang kita tidak pelajari, kita tidak kenal. Ada di dalam hati kita, roh kita. Dan kita luapkan kepada Tuhan sebagai satu bahasa komunikasi kepada Tuhan. Dan Tuhan juga pakai kita untuk sampaikan kepada orang lain. Nah oleh sebab itu kita lanjut. Setelah Yesus ngomong terjadilah yang dimaksud lewat peristiwa Pentakosta. Yesus naik. Kemudian 10 hari berikutnya pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta ya. Dan disitulah yang berperan Petrus waktu itu. Apa kata Petrus atau apa peristiwa yang terjadi? Kemudian tampaklah sesuatu seperti lidah api. Jadi sekali lagi lidah api, makanya bahasa lidah.
lidah api, Roh Kudus ya. Hinggap di atas kepala mereka, setiap orang yang hadir dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Sekali lagi bukan karena mereka belajar, dikasih sama Roh Kudus bahasa itu, bahasa lidah sebab Roh Kudus telah mengaruniakan kecakapan itu kepada mereka. Inilah Pentakosta. Bukan cuma di hari Pentakosta, ada 4 kejadian berikutnya yang terjadi di Kisah Para Rasul tentang pencurahan Roh Kudus. Contohnya kisah 8 di Samaria, Petrus Yohanes datang dan mereka penuh Roh Kudus. Ya, kemudian kisah 9, Saulus bertobat, lihat Yesus waktu di Damsyik. Lalu apa? Ananias doain Saulus penuh Roh Kudus, berbahasa lidah. Kemudian kisah 10 di rumah Cornelius. Itu orang-orang belum percaya, non-Yahudi. Didoain oleh Petrus penuh Roh Kudus. Lalu yang terakhir, kisah 19 di Efesus. Ini seorang Paulus sudah dipakai Tuhan. Mendoakan untuk penuh Roh Kudus jemaat Efesus. Dia sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang gereja mula-mula baptisan Roh Kudus memang harus ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Semua jemaat penuh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus mengerti, Petrus berkata di kisah 2 ayat 38, bagaimana urut-urutannya untuk kita menerima baptisan Roh Kudus. Jawab Petrus kepada mereka, apa? Mari sama-sama baca, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ada urutannya. Pertama apa? Bertobat. Percaya Yesus, lahir baru. Jadi syarat orang pertama kali bertobat, terima Yesus, lahir baru. Nah, ketika Bapak Ibu terima Yesus, yang masuk ke hatimu itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal sejak kamu terima Yesus. Karena Yesus secara pribadi dia naik ke surga kan. Jadi yang kita undang masuk itu adalah Roh Kudus. Beritahu sebelahnya, Roh Kudus sudah ada di hati saya. Roh Kudus sudah ada di dalam hati saya orang percaya ya. Jadi Roh Kudus sudah masuk. Tapi belum penuh Roh Kudus, dia masih tinggal. Oke, lalu dibaptis, kemudian baru berikutnya menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus yang di hatimu meluap keluar, mengalirkan keluar karunia-karunia Roh Kudus. Itulah baptisan Roh Kudus. Makanya lahir baru dan baptisan Roh Kudus itu 2 pengalaman berbeda. Lahir baru percaya Yesus, terima Yesus, lalu baptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa lidah. Hal yang berbeda. Nah, ada gereja-gereja yang ekstrim mengajarkan salah. Yaitu apa? Menggabungkan lahir baru dengan baptisan Roh Kudus sebagai satu peristiwa yang sama. Nah, efeknya apa? Kalau dia gabung orang yang disebut baptisan Roh Kudus itu saat lahir baru peristiwanya sama, maka aliran yang ini menganggap nggak ada lagi bahasa lidah karena waktu lahir baru percaya Yesus sudah otomatis baptisan Roh Kudus, terima Roh Kudus. Udah di situ aja dia ngajar. Otomatis mengabaikan bahasa lidahnya. Ini kelompok pertama ya, ada, saya nggak usah sebut lah kelompok apa nih. Yang kelompok kedua ekstrim satunya lagi malah. Baptisan Roh Kudus sama lahir baru digabungkannya ke baptisan Roh Kudus. Artinya apa? Orang belum selamat kalau belum berbahasa lidah. Lah kebablas satu lagi yang ini. Ya, jadi kalau kamu belum berbahasa lidah belum selamat, kan nggak benar. Selamat itu waktu kita percaya Yesus lahir baru. Jadi baptisan Roh Kudus hal yang setelahnya. Gak ada hubungannya sama keselamatan. Ini hal kamu mau dipakai Tuhan. Lebih dekat sama Tuhan. Ya, diberikan kepenuhan Roh Kudus. Jadi bukan peristiwa keselamatan. Ya, jadi sekali lagi keselamatan atau lahir baru dengan baptisan Roh Kudus memang peristiwa yang berbeda. Oke. Nah, di semua ini kita bisa lihat tanda bukti awal ya untuk orang dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus adalah bahasa lidah. Kalau Bapak Ibu tanya Abalaf ini alirannya apa Pak Budi? Abalaf mengandut suatu aliran pengajaran yang kita sepakati sama-sama dan disebut Pentakosta klasik. Kenapa kita sebut Pentakosta klasik? Abalaf sudah lebih maju, kita tidak lagi seperti yang dahulu tuh gereja-gereja Protestan Injili ya. Tidak, kita Pentakosta klasik, tapi kita juga nggak kebablasan jadi gereja karismatik yang ngeroh-ngeroh kebablasan. Kita memang dasarnya kuat di Roh Kudus,
dan juga kuat di firman, balance ya. Oleh sebab itu kita harus mengerti, kita Pentakosta klasik ya. Jadi jangan ikut yang ngeroh-ngeroh yang kebablasan-kebablasan itu ya. Yang kadang-kadang pakai tanda-tanda simbol-simbol, Abah tidak percaya begitu. Ya, itu sudah terlalu ngeroh yang kebablasan. Kita mau percaya bahwa memang bukti awal orang dibaptis Roh Kudus berbahasa lidah. Jadi semua kita yang percaya Tuhan bisa berbahasa lidah. Sangat bisa, makanya kita harus belajar apa sih kebenarannya. Ya, sekarang kita masuk ke Paulus ya. Tadi sudah Yesus, Petrus, sekarang Paulus. Apa kata Paulus tentang bahasa lidah? Nah, kalau Bapak Ibu lihat nih ayat semua dari TB2 ya, kita baca sama-sama. Di ayat 5a ya, 2, 3. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa lidah. Jadi ada encourage ya untuk semua jemaat ya. Di ayat 18, ayo aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Jadi Paulus itu menggunakan bahasa lidah dalam kehidupan rohaninya dia sehari-hari. Aku sering pakai bahasa lidah. Waktu doa, waktu di perjalanan, waktu doain orang, aku sering. Makanya kita nih kalau berbahasa lidah, jangan cuma sesekali-sesekali. Ada orang bilang, Pak saya dulu pernah dapat sekarang udah lupa. Loh kok bisa lupa? Ya gak mungkin lupa, Roh Kudus kan tetap di hatimu. Cuma kamu aktifkan, gunakan gitu ya. Ya, gunakan terus, aktifkan, makin lama kamu makin peka sama Tuhan. Makanya kalau kita doain orang, Tuhan ada pesan apa? Bahasa lidah dulu, aktifkan rohmu. Lama-lama Tuhan kasih pesan, lanjut nubuat. Sampaikan pesan-pesan Tuhan. Nah itulah urutannya. Makanya aku berbahasa lidah lebih daripada kamu semua. Aku aktif berbahasa lidah kata Paulus ya. Ayat 39b ya kita baca. Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa lidah. Jadi sekali lagi sangat kuat encourage dari Paulus tentang bahasa lidah ya. Sekarang kita masuk kepada inti dari khotbah ini adalah apa itu bahasa lidah dan apa jenisnya. Karena nggak tahu jenisnya dicampur-campur makanya banyak kebingungan. Makanya kita mau jelaskan dengan gamblang ya. Namanya bahasa dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 10 bermacam-macam bahasa di dunia dan semua mempunyai arti. Jadi yang namanya bahasa ada artinya. Betul ya? Kamu ngomong pasti ada artinya, ngomong apa, betul ya? Dan bahasa memang berbagai macam. Ya, sekarang yang pertama, bahasa lidah yang pertama adalah dari manusia ngomong ke Tuhan. Dari manusia kepada Tuhan. Ini yang disebut bahasa lidahnya adalah apa? Bahasa ungkapan atau ekspresif dari rohnya manusia, dari roh kita yang sudah penuh Roh Kudus kepada Tuhan. Nah, bahasa ungkapan apa artinya? Contoh, menangis. Kalau ada orang menangis, itu bahasa sebetulnya. Kenapa? Dia menyampaikan pesan, saya sedang sedih. Ada pesannya tuh. Walaupun dia nggak ngomong, saya sedih, nggak gitu. Tapi nangis saja, tapi kita ngerti, oh lagi sedih. Tapi orang nangis yang lain bukan sedih, saya sedang nahan sakit. Saking nahan sakitnya, nangis saya, kesakitan. Beda kan? Padahal sama-sama nangis. Tapi pesannya berbeda. Nangisnya bisa mirip enggak? Bisa. Mirip. Tapi maknanya beda. Betul ya? Enggak usah dipusing cara nangisnya bukan. Tapi kita mengerti kenapa dia menangis. Ada pesan apa lewat tangisan. Betul ya? Pernah enggak kita pusingkan nangisnya kok gitu sih kamu? Ya penting itu. Ya tiap orang berhak nangis dengan caranya masing-masing. Betul enggak ya? Contoh lain ungkapan. Tertawa, itu ungkapan. Ungkapan apa? Satu sisi orang ada yang tertawa, oh lagi sukacita. Mungkin ada kabar baik yang dia tunggu-tunggu, dia senang, dia sukacita, happy banget. Atau ada lagi, mungkin lagi ngelihat berita yang lucu atau YouTube yang lucu, dia ketawain itu drama atau cerita itu lucu. Jadi beda-beda, tapi yang penting ada maknanya. Pernah gak kita bilang kok ketawanya sama beda arti? Ya gak apa-apa lagi. Dulu saya SMP, saya masih ingat dibully sama teman-teman. Kenapa dibully? Karena mereka geli ketawa melihat cara saya ketawa. Lucu ya? Cara saya ketawa diketawain orang. Jadi jadi Budi ketawanya aneh gitu. Jadi ketawain satu kelas gitu.
Ya, jadi memang ketawa itu nyamber sih. Coba kamu lihat di YouTube sering kali ya, satu gerbong tiba-tiba ada orang lihat tabnya, ketawa, dia ketawa-ketawa. Yang lain ikut ketawa-ketawa semua. Padahal nggak tahu dia lihat apa loh. Ketawain yang ketawa gitu ya, nyamber gitu ya. Geli aja gitu, ketawa sukacita semua. Ya, happy-happy aja ya. Jadi orang cara ketawa, cara nangis kita nggak pernah pusingkan dan hakimi. Tapi ada makna yang dia sampaikan sebetulnya. Begitu pula berbahasa lidah Bapak Ibu. Jangan pernah kamu perkarakan ngomong apa. Itu ungkapan luapan hatimu, emosimu, rohmu ke Tuhan. Ngomongmu bisa apa aja. Seperti nangis, nangis aja. Ketawa, ketawa aja. Ngomong aja. Yang penting ungkapannya. Misalnya, Tuhan saya mau lebih cinta Engkau lagi. Itu ungkapannya ya. Atau yang lain lagi, Tuhan pulihkan keluarga kami yang berantakan ini. Beda pesannya. Tapi bahasa lidahnya bisa sama tuh. Saya punya teman itu dari dulu, kok bahasa lidah itu selalu sama. Kiti. Lu kiti terus. Emang seneng Hello Kitty apa ya? Kita suka bercandain. Tapi kiti-kiti yang kemarin sama kiti-kiti yang hari ini beda maknanya bagi dia. Ngerti gak? Tapi bagi kita sama aja kiti-kiti melulu dia mah gak ada variasi kreatif dikit kayak bahasanya. Gak usah pusing lagi. Emang kalau kamu nangis suka dibecandain, nangisnya kreatif dikit kok gitu aja nangisnya. Kan gak perlu. Betul kan? Ketawamu gitu-gitu aja. Bikin kayak macam-macam ketawa gitu. Ya gak usah lagi. Itu sesuatu ungkapan yang natural. Dari dia. Ya dong, begitulah bahasa lidah. Makanya jangan pernah berdebat, jangan pernah kamu hakimi cara dia berbahasa lidah. Mau sama, mau beda sendiri, terserah. Yang penting ungkapan hatinya kepada Tuhan. Amin. Yang salah apa? Yang salah kalau ngomong sekedar latah-latah aja. Ada orang, copot apanya bu? Enggak ada yang artinya kan? Cuma latah gitu ya, mungkin kaget. Ya tapi memang ada makna dikit sih, gue kaget gitu. Tapi copot-copot. ya, jadi macam-macam itu yang asal-asalan, yang tidak mengandung makna, ya meaningless, tidak bermakna berarti kan. Itu bukan bahasa lidah yang kita bicarakan. Bahasa lidah selalu ada mengandung ungkapan, pesan kepada Tuhan. Kau mau sampaikan apa? Jadi kalau kamu berbahasa lidah, contoh kita di rumah berbahasa lidah. Mungkin kita bilang, Tuhan kuatin saya Tuhan. Saya sedang lemah Tuhan. Kuatin saya Tuhan. Bangkitin saya lagi Tuhan. Kuatin saya lagi Tuhan. Saya lagi down Tuhan. Mungkin itu aja. Bahasa roh, bahasa lidah 15 menit. Pesannya itu aja. Saya mau bangkit Tuhan. Saya gak mau down. Saya gak mau kalah. Saya mau menang Tuhan. Nah, mungkin itu aja pesannya. Tapi ada pesan kan. Bukannya semua ngomong-ngomong gak ada makna gitu. Ada maknanya. Ya, bukan sia-sia, itu benar-benar mengandung doa kepada Tuhan. Itu maksudnya. Ya, mungkin di mobil lagi bahasa lidah, lagi nyetir, macet-macet, bahasa lidah aja. Tuhan, pulihkan kantor saya, Tuhan. Kantor saya orangnya pada kacau-kacau nih, ada yang korupsi, bosnya juga nggak jujur, Tuhan. Pulihkan kantor saya, Tuhan. Sampai berangkat kantor doa syafaat buat kantornya. Itu bahasa lidahnya dia, pesannya gitu. Bisa kan? Bisa. Doain Tuhan, kami mau rapat sebentar sama klien Tuhan untuk supaya Tuhan tolong Tuhan bisnis kami Tuhan, berkati Tuhan, bukakan jalan Tuhan buat bisnis kami. Mungkin bahasa lidahnya untuk doa buat pekerjaan atau bisnismu. Jadi kalau berbahasa lidah ada maknanya, ada pesannya gitu, ada bobotnya gitu. Itu yang benar Bapak Ibu yang terkasih. Makanya kalau kita nggak berbahasa lidah, ya bahasa akal budi yang ya kelasnya rata-rata. Kalau bahasa lidah tuh rohmu yang nanti akan dibantu oleh Roh Kudus lebih jos lagi sama Tuhan, lebih dalam lagi sama Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus 14 ayat kedua, kita baca 2-3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa doa kepada Allah. Ya, berikutnya ayat yang 4a kita baca lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Makanya kita perlu lagi down, lagi lemah, bangun dirinya sendiri. Karena kan ada masa-masa kita tuh, aduh benar-benar lagi down. Kita mau doa aja udah malas banget. Mau baca firman apalagi.
Males banget, kering rohani gitu ya. Pak, saya lagi down Pak, mau gimana Pak? Kita ini ada punya senjata, bahasa lidah. Ngomong, bahasa lidah. Tuhan saya mau bangkit, Tuhan saya mau bangkit. Saya gak mau down. Mungkin pesannya itu, bahasa lidah aja. 5 menit, 10 menit, 15 menit, on langsung, kuat langsung. Jadi Roh Kudus itu seperti power bank yang gak pernah lowbat di dalam rohmu saudara. Ya, beritahu sebelumnya gak pernah lowbat Pak, Bu, gak pernah lowbat. Ya, Roh Kudus itu ngecas selalu. Makanya kita berbahasa lidah tuh kayak nyolok gitu ya. Sama Roh Kudus tuh, connect sama Roh Kudus. Langsung, roh kita terisi lagi, bangkit lagi begitu. Makanya ini senjata yang luar biasa saudara. Makanya kita yang udah berbahasa lidah, harusnya kita gak bete lagi saudara. Harusnya kita gak kalah lagi saudara. Roh Kudus selalu ingetin, connect lagi, ayo bangkit lagi, ayo gak boleh ditipu, ayo gitu. Roh Kudus selalu mau bangkitin kita ya. Bangun dirimu sendiri, bangun imanmu sendiri ya. Ayat yang ke-26 ini tentang doa syafaat. Kita baca yuk 2-3. Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang pantas kita doakan. Tetapi rohnya sendiri berdoa untuk kita. Dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Dengan penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Kok kamu lagi dalam pergumulan berat, saking beratnya udah gak bisa ngomong lagi tuh. Berat banget pergumulan saya. Makanya kamu doa, mengerang, kadang cuma ngomong bahasa lidah aja. Tapi intinya apa? Tuhan tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Itu aja kali mengerangnya, keluhannya. Tolong saya Tuhan, saya bingung Tuhan. Saya mesti buat apa Tuhan? Tolong saya bukain jalan Tuhan. Mungkin itu aja doanya. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Dengan penuh perasaanmu, dengan keluhanmu yang kamu ungkapkan bahasa lidah ya, dengan bahasa lidah. Sekali lagi, Tuhan buat kita luar biasa. Jadi bahasa lidah itu ibarat kau diberi kunci sama kakekmu. Kunci ini ternyata membuka lemari di gudang bawah tanah yang isinya harta karun kakekmu. Tapi karena kamu gak tahu ini kuncinya, kunci yang mana, buat apa. Cuma pesannya kamu dapat warisan kunci. Lah kunci doang. Kunci mah murah kunci ginian. Tapi lupanya kunci ini membuka lemari harta karun saudara. Kalau kita nggak tahu maknanya, artinya kunci dan gunanya kunci ini. Ya apa artinya kunci? Dikiloin cuma berapa kilo, berapa berat ini besi. Betul nggak ada arti betul. Tapi ketika kamu pakai ternyata bukain harta karun. Ternyata begitu besar warisan kakek gini kepada kita. Itulah Roh Kudus saudara. Roh Kudus tinggal di dalammu sangat dahsyat dan berkuasa tapi kamu gratisin Roh Kudus. Ya rugi besar lah kita. Punya Roh Kudus tapi kamu kalah melulu dalam hidup. Ketipu melulu. Kenapa? Roh Kudusnya didiemin, dipadamkan. Makanya rugi Bapak Ibu. Tepok sebelahnya jangan dibohongin lagi sama iblis ya. Kamu punya kuasa dahsyat. Kamu punya Roh Kudus yang hebat. Katakan ayo. Ya Bapak Ibu kau dapat kunci. Kunci yang luar biasa itu Roh Kudus. Dengan bahasa lidahnya ya. Dia mau pakai hidupmu. Ya, oke. Itu yang pertama kesimpulannya. Bagi kelompok jenis bahasa lidah pertama tujuannya doa, pujian, penyembahanmu kepada Tuhan. Baik pribadi maupun korporat, di komsel, di ibadah raya, masing-masing doa sama Tuhan. Boleh, bahasa lidah lagi dia sama Tuhan, sebelahmu juga sama Tuhan, yang sini sama Tuhan, sama-sama berbahasa lidah. Oke, boleh. Kenapa? Semua bahasa manusia ke Tuhan, nyembah sama-sama. Oke, ya. Lalu membangun diri sendiri, imanmu. Semua kita wajib membangun iman sendiri. Kemudian doa syafaat peperangan rohani. Ya, doain orang, Tuhan ini kenapa orang ini lagi ada masalah ini, kenapa Tuhan? Bahasa lidah. Tuhan saya mesti bikin apa nih? Saya mesti doain yang mana nih Tuhan? Satu hari ada wanita, dia bersaksi dan cerita sama saya. Pak Budi saya benar-benar mengalami satu peristiwa yang mengerikan. Pulang kerja satu hari itu malam sudah lembur, memang hari itu hari begitu berat, saya pulang sampai malam banget jam 11. Tiba di suatu lorong ke rumah saya itu memang gelap Pak lorongnya. Saya mesti jalan karena turun dari angkot atau dari kendaraan umum itu gak bisa sampai ini, saya harus jalan. Tiba-tiba di lorong gelap itu saya lihat ada satu pria yang mencurigakan. Saya kaget, wah bahaya ini. Pria itu besar badannya, saya badannya kecil kan Pak Budi. Saya tiba-tiba didatangi, dia buat keluarin pisau Pak. Wah udah bahaya betul. Saya mau kabur pasti kalah cepat ini.
saya pasti ketangkep ini. Saya mesti buat apa? Dia udah dekat Pak. Saya bahasa lidah aja Pak. Bahasa lidah. Saya malah nggak takut loh. Langsung berani saya pelototin itu pria. Bukannya mah takut, bahasa lidah itu saya bikin kuat loh. Saya bingung, kuat banget, berani banget saya bahasa lidah. Rasanya geram sama roh jahat mungkin yang menguasai orang ini ya. Dengan niat jahatnya ya entah ngerampok atau mau perkosa saya nggak tahu Pak. Saya bahasa lidah. Tiba-tiba dia kabur Pak, lari. Waduh saya seneng banget. Wah jadi itu peperangan roh. Ya, coba ibu-ibu kasih tahu nggak boleh takut lagi ya berbahasa lidah kalau ada macam-macam bahaya. Ya benar. Ya, jadi kalau ada yang mau niat jahat, bahasa lidah aja. Ya, bahasa lidah aja. Kadang-kadang udah bingung. Ya, kadang-kadang Yesus gitu ya. Tapi coba kalau Yesus juga bisa juga dia gentar ya. Tapi kadang bahasa lidah aja. Wih, bahasa lidah itu keluhan apa? Tolong saya Tuhan, tolong saya. Mungkin pesannya itu. Tolong saya Tuhan. Tapi bahasa lidah kan. Wah, dia juga bingung ini bahasa apa ini. Tapi saya percaya waktu kita berbahasa lidah, roh takut akan Tuhan menguasai dia. Dia gentar melihat Tuhan ada di kita. Siapa tahu kalau kita boleh interview, Pak waktu kemarin mau bikin jahat ya Pak sama dia. Iya saya mau bikin jahat. Kenapa Bapak kabur? Saya lihat ada orang lebih besar di belakang dia. Jagain dia, makanya saya takut Pak. Oh Yesus, mungkin dia ya, siapa tahu terjadi sama dia ya. Kita nggak tahu kenapa lari dia. Tapi saya percaya ini peperangan roh. Makanya bahasa lidah itu alat Roh Kudus untuk kita boleh gunakan. Amin. Ya, mari pakai Bapak Ibu, pakai sehari-hari. Mau di rumah, mau di jalan, mau lagi doain orang, mau lagi mau rapat. Doain supaya apa? Tuhan tolong saya. Supaya di dalam ini saya boleh mempermudahkan Engkau Tuhan. Tolong saya Tuhan. Nah ini bahasa lidah gunanya itu. Tapi yang kedua, ini beda. Dari Tuhan kepada manusia. Kalau tadi kan dari manusia ke Tuhan. Sekarang dari Tuhan kepada manusia. Berarti apa? Karunia bahasa lidah. Beda sama tadi bahasa lidah sebagai tanda orang yang penuh Roh Kudus. Kalau ini karunia, enggak semua orang dapat senantiasa. Ya, 1 dari 9 karunia Roh Kudus di 1 Korintus 12. Jadi ada pesan Tuhan kepada orang atau komunitas yang mana kita kumpul, lalu pakai kita untuk menyampaikan. Jadi kalau orang yang dapat karunia bahasa lidah lagi nyembah gitu sama-sama bahasa lidah semua, tiba-tiba dapat pesan dia ngomong biasanya akan diberi lebih keras volumenya supaya dia kasih kode. Ini beda nih, bukan seperti biasa lagi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan mau ngomong sama kita nih, ada pesan. Dia lebih keras, lalu pemimpin kelompoknya bisa bilang, boleh tenang kita dengar pesan Tuhan. Dia berbahasa lidah. Mungkin agak beda sendiri ya, kita bisa rasa pemimpin ya. Makanya kita PKS ya, belajar nih kalau sampai ada kejadian begini, kita rasa dapat kok, ini beda nih, bukan biasa. Ya, dia ada pesan Tuhan, dengerin ya, tenang biar dia ngomong. Kalau dia ada 2-3 orang ya giliran, gantian ya kalau mau ngomong. Karena ada pesan. Lalu harus ada yang menafsirkan, karena kalau nggak ada yang menafsirkan kan nggak ngerti ngomong apa pesannya. Biasanya ada yang menafsirkan. Orang itu sendiri bisa, orang lain bisa. Ya, kami berapa kali juga mendapat satu situasi yang begitu. Di dalam doa puasa, lagi pertemuan doa, begitu. Ya, jadi tujuannya kalau yang Tuhan kepada manusia ini untuk membangun orang lain. Membangun jemaat. Jadi kita cuma jadi alat, sampaikan bahasa lidah yang karunia ini. Dan ada harus yang menafsir supaya tahu maksudnya. Ya, nah, di dalam ayat 26, 27 dan 40 saya bacakan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Artinya kalau kamu komsel, kamu siap jadi alat untuk jadi berkat kepada teman-temanmu. Datang komsel, siap mempersembahkan, siap dipakai Tuhan. Ya, jadi kalau datang komsel jangan aku mau nanti dilayani, aku mau diperhatiin, aku mau dipeduliin. Pasti baper nanti pulang komsel ini kayak gini. Kenapa? Saudara menuntut. Dan kadangkala situasinya tidak sesuai harapan. Akhirnya kau kecewa kan? Tapi kalau kau datang untuk saya mau jadi berkat. Saya mau dipakai melayani orang lain, teman saya. Kau akan siap menjadi alat Tuhan. Kau tidak akan baper karena kau akan jadi alatnya, aktif ya. Memberi, mempersembahkan sesuatu. Ya dikatakan apa? Yang seorang mazmur, ada yang memuji menyembah. Yang lain pengajar, ada yang lebih menjelaskan pelajaran. Ada penyataan Allah, dapat bersaksi. Ya, atau karunia bahasa lidah, tadi karunia yang tadi ada pesan Tuhan. Atau karunia yang menafsir bahasa lidah, ya.
Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi untuk membangun komunitas itu, membangun jemaat, bukan untuk menonjolkan dirinya, bukan, membangun jemaat. Ya, beritahu sebelahnya karunia Roh Kudus untuk membangun jemaat, katakan. Ya, karena Roh Kudus itu untuk membangun jemaat, ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Jadi giliran seorang demi seorang dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ini untuk kelompok yang kedua ya, karunia bahasa lidah. Jadi kalau Bapak Ibu campur, berantakan nanti pengertiannya. Orang yang manusia ke Tuhan boleh bersama-sama berbahasa lidah. Tapi kalau karunia yang bahasa lidah dari Tuhan ke manusia, ya giliran orang satu-satu mau kasih pesan kok. Ya, kita harus dengar. Jadi berbeda konteksnya, jangan digabung campurkan ya. Nanti kita bingung menafsirkan pengertiannya. Oke, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau begitu betapa hebatnya karunia ini atau bahasa lidah ini, kenapa ada orang yang belum berbahasa lidah? Kita udah percaya Tuhan Pak, udah lahir baru, tapi belum. Nah, ada beberapa sebab. Yang pertama paling sering adalah karena dia ada keraguan, ada ketakutan, karena nggak paham. Takut salah lah. Ini ngomong jangan-jangan omongan dari saya. Loh betul Bu, dari ibu, kan ibu punya roh. Dari hati ibu mau mengatakan apa sama Tuhan. Ya sampaikan aja. Ibu gak usah pusing ngomong apa. Tapi pesan itu, ungkapan itu yang sampaikan itu Bu. Betul dari ibu. Di Roh Kudus kan ada di hati ibu ya. Jadi ibu mau sampaikan apa? Sampaikan. Jadi jangan takut salah. Ya, atau malu. Pak aneh Pak bahasa lidah saya, takut nanti ada yang ketawain. Nggak usah takut, nggak usah malu ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kita punya pemimpin yang kiti-kiti juga nggak apa-apa itu. Dari sekarang kiti-kiti terus itu kalau sampai hari ini nggak kreatif ya, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah sering berbahasa lidah, Bapak Ibu biasanya tidak akan sama lagi sih. Ya benar-benar tergantung luapan hatimu ke Tuhan. Jadi benar-benar lepas saja, ngomong aja. Lepas saja sama Tuhan gitu ya. Jadi sekali lagi jangan ada ketakutan, keraguan ya. Yang kedua, orang-orang yang punya pikiran logika terlalu kuat. Jadi dia terlalu kontrol sehingga dia selalu mikir nanti ngomong apa ya pertama kalinya. Saking bingungnya sampai nggak ngomong apa-apa gitu jadinya. Karena kontrol kata-katanya apa, dia nanti di drop atau didikte atau mesti dijelasin di display gitu. Enggak ada Pak. Bapak cuma ngomong aja. Aktifkan dari hati Bapak, bertindak dengan iman. Katakan gitu. Jadi sekali lagi makanya kalau udah paham begini, enggak ada yang enggak berbahasa lidah kalau enggak ada masalah. Ya kan? Pasti berbahasa lidah, ya kan? Jadi pikiran logika mesti ditanggalkan dan surrender all. Serahkan total, seperti kalau kamu nangis kan kamu enggak mikir lagi, ya udah nangis aja saking sedihnya mungkin. Enggak ditahan-tahan kan? Karena kamu apa? Selagi benar-benar bersedih hati. Nangis saja udah, lepas saja. Kalau lagi ketawa saking lucunya ya ketawa betul. Udah gak bisa tahan ketawa aja. Gak usah mikir gitu. Berbahasa lidah pun ya udah tindakan iman, lepas saja. Luapkan hatimu kepada Tuhan. Yang ketiga, dosa. Kalau ada dosa, memang dosa selalu membuat kita tidak fokus ke Tuhan. Fokusnya kepada diri sendiri, kepada ke dosa tersebut sehingga kamu memang tidak lagi kepada Tuhan. Gimana berbahasa lidah? Bahasa lidah kan bahasa kita ke Tuhan. Makanya kalau kamu berdosa dan terikat, bertobatlah dulu. Supaya kamu balik ke Tuhan, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau mengasihi Tuhan lebih lagi sekarang. Nah kamu mulai bisa berbahasa lidah, beresin dosa. Nah yang keempat, ini yang sering terjadi. Karena pernah terima ajaran salah. Saya termasuk orangnya. Saya dari gereja tradisional, diajarkan bahasa lidah sudah berhenti. Tidak ada lagi sekarang, sudah stop. Nah inilah yang disebut kelompok sesasionis. Saya nggak usah sebutlah gereja mana, tapi banyak sekali kelompok ini yang memang mengajarkan karunia-karunia Roh Kudus, yaitu bahasa lidah, bernubuat, mujizat, sudah berhenti sejak ada kanon Alkitab. Kan Alkitab ini dulu yang zaman perjanjian baru pakainya perjanjian lama. Sampai sekarang orang Yahudi pakainya perjanjian lama. Belum ada zaman itu perjanjian baru kan, masih ada Matiusnya, ada Markusnya, Lukas masih hidup tuh orangnya. Sedang nulis belum digabung jadi Alkitab perjanjian baru. Nah waktu
konsili gereja-gereja merumuskan ada Alkitab yang 66 kitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sudah lengkap. Mereka berkata, kalau sudah ada kanon, ngapain Roh Kudus lagi? Waduh, dia pikir Alkitab sudah sempurna, semuanya tinggal Alkitab aja. Roh Kudus dikurangi porsinya, baca Alkitab aja katanya. Makanya God the Father and Son bukan Holy Spirit, Holy Bible. Jadi bukan Holy Spirit, Holy Bible. Kan bablas, salah kan? Tetap Holy Spirit lah, oknum ketiga daripada Allah. Makanya ayat yang dipakai adalah ini. 1 Korintus 8:10 ini kita bisa lihat ya ayatnya yang dipakai mereka dan mereka salah menafsirkan. Ya, baca bersama. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi pengertiannya di sini adalah memang betul kasih tidak berkesudahan. Kasih itu Allah sendiri kan, ya kekal lah. Tapi nubuat akan berakhir. Lah kalau udah ketemu Tuhan, nggak usah nubuat lah, langsung Tuhan sama kita kan. Kalau nanti di sorga, ya kan. Jadi nubuat akan berakhir. Mereka berkata nubuat kalau yang sekarang itu khotbah katanya, itu nubuat. Nah itu jadi dia buat-buat ya, artinya begitu kelompok yang ini. Bahasa lidah apalagi ini udah paling anti, pasti berhenti, makanya nggak ada lagi. Ya, kenapa? Yang sempurna tiba. Apa yang sempurna? Mereka berkata kanon Alkitab. Alkitab sudah jadi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru lengkap, sempurna, sudah tiba, nggak ada lagi bahasa roh. Wah, jadi sekali lagi itu tafsiran. Kalau kita percaya, selama kita di dunia belum ada yang sempurna. Yang sempurna adalah waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Makanya justru menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus kobarkan karunia. Untuk boleh dekat dan intim dan dipakai Tuhan. Boleh melayani, boleh jadi saksi Tuhan. Betul gak saudara? Jadi yang sempurna belum tiba, nanti. Makanya ayat ini harus mengerti dengan benar yang sempurna kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi selama dia belum datang, justru bahasa lidah karunia itu untuk dikobarkan lebih lagi. Amin. Jadi berita sebelahnya kita jangan ikut ngaco dan salah. Sebelahnya ya. Jadi salah paham ngaco ya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, semua kita punya Roh Kudus. Kita orang percaya lahir baru. Amin. Kenapa Roh Kudus yang di dalam kita biarkan? Mari aktifkan. Dengan cara apa? Bahasa lidah saudara. Itu cara pengalaman langsung intim dengan Roh Kudus. Engkau mau dipakai Tuhan? Mau Bapak Ibu? Mau? Nah oleh satu hari ini bagaimana mendapatkannya? Ibarat gambar yang kita suka lihat di SPK. Mungkin ada yang juga belum SPK, saya jelaskan kembali. Bapak Ibu, Roh Kudus sudah tinggal dalam hati orang percaya. Ya, coba taruh di tangannya di dadanya, Roh Kudus sudah tinggal dalam hati saya. Ya, jadi semua sudah ada Roh Kudusnya, amin. Makanya kalau didoain baptisan Roh Kudus bukan lagi terima, bukan. Kalau terima, belum terima makanya minta, baru dikasih, baru masuk, baru terima. Roh Kudus mah sudah masuk waktu terima Yesus, sudah ada waktu lahir baru, jadi sudah punya, sudah terima. Makanya tidak perlu terima lagi, oke? Tapi yang terjadi justru dari dalam hati mengalir keluar luapan Roh Kudus itu, karunia Roh Kudus itu. Makanya sekarang bukan dari luar ke dalam, dari dalam hati mengalir keluar. Caranya apa? Luapkan kerinduanmu, ungkapanmu tadi. Kamu mau ngomong apa? Makanya kalau kita mau berbahasa lidah atau yang belum pernah dan mau pertama kali, siapkan dulu mau ungkapkan apa. Mungkin kamu mau ungkapkan, Tuhan saya mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Mungkin itu ungkapannya. Atau Tuhan pulihkan keluarga saya. Pulihkan pernikahan saya Tuhan. Mungkin itu. Atau apa lagi? Tuhan selamatkan papa saya. Apalagi terserah. Kamu mau ungkapin apa? Jadi sekali lagi harus ada makna yang kamu mau sampaikan. Itu yang benar ya. Lalu kamu ketika udah tahu, luapkanlah kerinduanmu ke Tuhan. Dan mulai dengan iman perkatakan. Kata apa Pak? Apa aja. Nggak usah pusing. Luapkan aja apa aja. Kalau itu dari hatimu dengan makna itu, nggak ada yang salah. Luapkan aja.
Tiba-tiba kamu akan mengalir, meluap. Kayak orang nangis. Nangis kalau nggak ditahan, nangis sampai cegukukan ya nangis aja gitu kan. Atau tertawa ya lepas aja ketawanya gitu kan. Jadi lepas aja saudara. Jadi saudara terus nggak perlu pusing kiri kanan mau didengerin apa. Yang penting connect engkau dan Tuhan. Itu yang penting. Amin. Jadi beritahu sebelahnya nggak usah nunggu lagi ya Pak ya Bu. Nunggu digeterin, nunggu didiktiin kagak ada. Dan gak perlu ngeles, gak perlu dilesin bahasa begini. Itu kepolosan, ketulusanmu ke Tuhan. Itu aja. Ya, semudah kamu lepaskan ketika nangis dan ketawa. Selepas itu. Itulah bahasa lidah, bahasa ungkapan. Ya, luapkan, perkatakan dengan iman. Tiba-tiba kamu penuh sukacita. Tiba-tiba ada damai sejahtera. Tiba-tiba bangkit rohmu. Wah, itu macam-macam tergantung ungkapanmu. Tuhan jawab hatimu dengan kerinduanmu itu. Mau? Mau? Ya. Jadi sekali lagi saya rindu semua jemaat Tuhan di sini kalau penuh Roh Kudus berbahasa lidah, wow, rohnya menyala-nyala terus. Amin. Kita gereja Pentakosta klasik yang penuh Roh Kudus, kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan dimanapun, kita dipakai dahsyat sama Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Tuhan, Roh Kudus kau hadir di sini Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau yang menghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Mari hormati Roh Kudus. Ya, dia ada di sini. Ada di hatimu. Aku mengasihi. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam hati. Di dalam hadirat Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Semua kita tetap tutup mata. Berapa banyak saudara yang siang hari ini dalam ibadah kedua ini, engkau memang belum pernah berbahasa lidah. Kalau engkau yang belum pernah, jangan malu. Cukup taruh tangan di dadamu sekarang juga. Tuhan, aku rindu Tuhan bisa dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa lidah. Taruh tangan di dadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapa lagi saudara? Siapa lagi? Jujur sama Tuhan. Karena siang ini juga engkau akan bisa menyatakan ungkapan hatimu dengan bahasa-bahasa yang Roh Kudus gerakan engkau. Ucapkan dengan iman. Dan yang kedua, mungkin engkau pernah terima tapi engkau tidak pernah pakai. Engkau tidak pernah gunakan lagi. Dan engkau mau kembali pada siang ini. Tuhan, saya mau kembali. Saya mau bertobat kalau selama ini saya tidak gunakan. Bahkan tidak pernah pakai lagi. Tetapi siang ini saya mau kembali. Aktifkan bahasa lidah ini untuk Roh Kudus dengan saya intim selalu Tuhan. Engkau juga taruh tangan di dada. Tuhan, saya bertobat selama ini mengabaikan Roh Kudus. Hari ini saya mau bangkit Tuhan. Memakai bahasa lidah di mana saya punya Roh Kudus akan aktifkan saya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kalau ada penghalang-penghalang tanggalkan itu semua. Tanggalkan ketakutan, tanggalkan keraguan, tanggalkan dosamu, tanggalkan pikiran logika yang mengontrolmu, tanggalkan. Berserah total, berserah, rileks saudara, berserah penuh. Sekarang engkau mau ungkapkan apa? Siapkan dirimu. Tuhan, saya mau sampaikan apa? Sampaikan apa? Engkau mau lebih cinta Tuhan? Engkau mau lebih lagi dipakai Tuhan? Engkau mau lebih lagi dipulihkan Tuhan? Engkau mau lebih lagi melihat papamu selamat?
apapun saudara. Apapun kerinduanmu, siapkan. Kau mau luapkan itu sebagai doa, penyembahan kepada Tuhan. Mari, siapkan ya. Kalau engkau sudah siap dengan iman, mulai luapkan kata-kata itu. Kurapataka sikalabarabataka. Ilabarapataka yaralapatasika. Mari luapkan sudah. Luapkan kurapapayana manataki yaralabaralabala. Mari semua kita, semua jemaat baik yang belum maupun yang sudah, mari kita barapataka yededededadapapapapaka. Kirelelelalabalabalabalabalabalabala sikirelelelele. Hiralabalabalabalabala yadamanatakurubulwaralabalabalabalabalabalabala. Oh, rabalabalabalabalabalabala. Kirelelelelalabalabalabalabala sikirelelelalabalabala. Kurubulwaralabalabalabalabalabalabala. Terus luapkan. Kirelelelelalabalabala. Jangan malu saudara. Lepas saudara, luapkan saudara. Ini seruanku. Oh, raya di dalam mana manutuk terus mengalir keluar. Yes Tuhan, ini ungkapanku, ini seruanku. Ini mana tekir ya luapkan terus. Ya, mari berkata-kata dengan berani. Gak usah takut dan malu. Sampaikan, Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus. Gerakan aku, Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat, mari di tempat engkau berseru. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir keluar, mengalir. Taruh tangan di dadamu, ya terus berbahasa lidah saudara. Terus yang kiri kanan bisa tumpangkan tangan, doakan. Mari tumpangkan tangan yang kiri kanan yang rindu. Kau taruh tangan di dadamu, kau berbahasa lidah. Didukung oleh saudara-saudara seimanmu. Kami doakan saudaraku ini berbahasa lidah, penuh Roh Kudus. Ya, hurra kasih karam. Siapa lagi saudara? Taruh tangan di dada. Mari teman-teman kiri kanan, doakan dia. Ayo aktifkan. Ayo dengan iman katakan, luapkan. Surrender all. Luapkan hatimu. Yes. Katakan dengan iman. Ya. Ya. Jangan malu. Jangan takut. Ya. Roh Kudus penuhi kami. Mengalir keluar. Mari semua berbahasa lidah. Ayo jemaat Tuhan, kita belajar mengaktifkan sekarang. Ya. Dalam doa korporat, penyembahan korporat. Ya. Semua kita berkata-kata dengan bahasa lidah. Inalana maramana musuh lalabaralamu. Lamana yerelamu. Yenirala mana monutuku repepepepera. Kirala puromu berapa barera lalamu. Yesus kirala warala. Inala mana lalanamu. Lawat kami Roh Kudus, ya lalamana murulalalalala. Ya penuhi kami Roh Kudus. Ya lamana raya ralabaralabaralabaralabaralabar. Kide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 d
Oh thank you God. Terima kasih Roh Kudus. Aku bersyukur dengan rohku, aku bersyukur dengan akal budiku. Aku mau lebih lagi dekat denganmu. Aku mau lebih dipakai olehmu. Aku mau lebih lagi on fire, menyala-nyala bagimu. Oh, yes Lord. Tuhan dengar doamu.
Tuhan dengar isi hatimu. Tuhan mengerti ungkapan rohmu. Tuhan tahu dan Tuhan jawab. Tuhan jawab. Tuhan taruh damai sejahtera. Tuhan penuhi dengan sukacita, ketenangan ilahi. Yes, yes, sesuai doamu. Ya, rasakan saudara, rasakan. Ya, Tuhan hadir, Tuhan memenuhi engkau. Ya, menguasai pikiran, perasaan hatimu. Ya, Dia menguasai penuh. Yes, alami, terima damai Tuhan menguasai engkau. Ya, thank you. Beban-beban diangkat. Yes, surah papa. Beban-beban diangkat. Ya, thank you God. Yes Lord, kamu dapat iman dari Tuhan. Yes. Kami mau Tuhan setia dalam doa pribadi, penyembahan pujian pribadi kami. Berdoa dengan akal budi dan juga berdoa dengan roh kami. Senantiasa dimanapun Tuhan. Connect dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan senantiasa. Roh Kudus Tuhan. Papa kasih berbahasa lidah. Kami aktifkan makin peka makin tajam. Papa kasih kiribi papa kaya rapala. Dalam segala situasi kami tidak akan takut lagi. Tuhan menyertai kami, Roh Kudus bersama kami. Yes. Thank you God, thank you Jesus. Bongkar segala kebohongan iblis. Bongkar segala tipuannya. Membuat kami gelisah, takut. Hancurkan hambatan penghalang apapun. Yesus, hancurkan semua. Dalam nama yang bukan dari Tuhan, hancurkan. Dalam nama tembok-tembok penghalang, diruntuhkan dalam nama Yesus. Papa kasihkan. Yes, kira lebaran takari. Kira lebaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan sejak ini kami tidak akan abaikan Roh Kudus yang begitu berharga dalam kami. Makasih ya Bapa, makasih Tuhan. Kami mau selalu dekat denganmu. Mari jemaat Tuhan, siapkan persembahanmu di hadapan Tuhan. Kita mau memberi dengan sukacita. Tuhan, kami yang siap memberi, boleh angkat tangan atau bawa amplop, angkat amplopmu. Tuhan, kami rindu memberkati Engkau dan pekerjaan Engkau lewat gereja Tuhan di tempat ini. Engkau sudah memberkati kami. Sumber segalanya adalah Engkau sendiri. Lalu kami mengembalikan perpuluhan kami, tanda komitmen kami, hidup kami milik Tuhan. Dan cinta kami akan rumah Tuhan. Menghanguskan kami, membuat kami rindu dipakai memberkati gereja Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dari hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan juga kami Tuhan mau pulang dengan membawa berkat pencurahan Roh Kudus itu dalam hidup kami. Dan kasih Yesus yang melimpah-limpah menjadi motivasi kami. Kuasa perlindungan Roh Kudus selalu bersama kami. Dimanapun kami pergi, kami siap jadi alat-Mu. Menjadi alat Tuhan memberkati, menjadi saksi Tuhan. Pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. God bless.